Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Sepenanggungan dengan Tuhan. Saudara, umat pilihan adalah umat yang dipersiapkan, tentu itu jika mau, untuk menerima kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan kalau kita mau, kita mesti sepenanggungan dengan Tuhan. Seperti dituliskan dalam Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, perhatikan, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sepenanggungan artinya ikut merasakan apa yang Tuhan rasakan, memikul beban seperti yang Tuhan pikul, dan itu berarti kita mau menderita bersama-sama dengan Dia. Ini adalah sesuatu yang istimewa dan sesuatu yang bisa kita capai di dalam hidup ini. Asal kita sungguh-sungguh berusaha dengan benar, secara proporsional dan maksimal. Tapi pertanyaannya, seberapa kita percaya akan hal ini dan seberapa kita bersedia menginvestasikan hidup, waktu, tenaga, dan pikiran untuk ini. Saudara, orang yang sepenanggungan dengan Tuhan pasti hidupnya bermartabat. Itu pasti. Tidak ada hidup yang bermartabat kecuali sepenanggungan dengan Tuhan. Orang yang memiliki perasaan sepenanggungan dengan Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh bermartabat, bahkan bermartabat tinggi, mulia, lebih dari manusia manapun di bumi ini yang martabatnya dibangun oleh gelar, pendidikan, ekonomi, pangkat, kekuasaan, penampilan, dan yang lainnya. Jadi, selagi kita masih memiliki kesempatan hidup dan bisa mencapai kehidupan yang bermartabat tinggi ini, mari kita usahakan itu. Jangan sampai kesempatan itu hilang. Terkait akan hal itu dituliskan dalam Lukas 22 ayat 28-30. Demikian bunyinya, "Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami, dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Coba, pernahkah kita berpikir kita diperkenan duduk semeja dengan Tuhan Yesus, yang artinya menjadi tamu-tamu kehormatannya? Bahkan akan duduk di atas tahta, dikatakan begitu. Saudara, kitab Wahyu menuliskan adanya tahta-tahta. Tentu selain tahta Bapa dan Tuhan Yesus yang menjadi pribadi-pribadi yang kita sembah, ada tahta-tahta orang-orang yang menjadi penguasa, menjadi raja-raja, di mana dalam ayat itu R-nya kecil. Ya, maksudnya raja-raja kecil. Namun, apakah kita yakin akan hal ini? Seberapa kita mempercayainya bahwa ada kehidupan yang akan datang di mana ada pemerintahan Allah.
Tentu Yesus Kristus yang akan menjadi raja, menerima segala kuasa di surga dan di bumi dari Allah Bapa, yang akan memegang pucuk pimpinan kerajaan Allah, seperti dituliskan dalam Matius 28 ayat 18. Bukankah merupakan martabat yang tinggi kalau di kekekalan nanti kita bisa menjadi raja-raja kecil, penguasa-penguasa yang dipercayai oleh Tuhan untuk mengatur masyarakat di sana? Saat ini, ya saudara, mungkin saudara seorang yang bermartabat karena saudara kaya, punya kedudukan, gelar, ya, pangkat dan sebagainya. Tetapi sadarkah saudara bahwa itu tidak lama? Semua pasti berakhir. Sedangkan dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus itu selamanya, itu kekal. Jadi sebenarnya kita bersyukur kita mendapat kesempatan untuk itu. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang pasti benar dan pasti akan Dia genapi. Alkitab mencatat di akhir zaman akan terjadi kemurtatan besar. Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Karena kedurhakaan bertambah-tambah, maka orang yang memberontak kepada Allah juga bertambah, saudara. Orang yang berkhianat kepada Allah juga bertambah. Mereka adalah orang-orang Kristen tentunya, yang tidak pindah agama dan masih tetap ke gereja. Mungkin bahkan masih aktif dalam pelayanan, bahkan menjadi pendeta. Tetapi mereka tidak tetap tinggal bersama-sama dengan Tuhan, yang artinya tidak sepenanggungan dengan Dia. Iya, begitu saudara. Sepenanggungan dengan Tuhan itu pilihan, dan faktanya orang bisa memilih hidup yang nyaman. Setiap kita bisa memilih untuk tidak sepenanggungan dengan Tuhan, memilih hidup nyaman. Pertanyaannya, pernahkah kita memilih hidup sepenanggungan dengan Tuhan? Pernahkah kita persoalkan akan hal ini? Kalau kita pilih hidup nyaman, kita tidak perlu bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kulakukan Tuhan? Enggak perlu. Sebab kalau kita bertanya, lalu Tuhan memberikan jawaban dengan menempatkan kita atau memberi kita tugas-tugas tertentu, itu malah bisa merepotkan hidup dan membuat kita tidak bisa menikmati dunia, saudara. Tetapi ironinya, pada umumnya orang tidak mau sepenanggungan dengan Tuhan. Mereka sibuk dengan kesenangan dan kepuasannya sendiri. Beli barang-barang, bangun gedung-gedung, dan sebagainya. Bukan tidak boleh, tetapi mereka melupakan pekerjaan Tuhan. Jangan kita mempersembahkan uang kita kepada Tuhan seperti memberi uang kepada tukang parkir atau menggaji asisten rumah tangga. Itu tidak patut, saudara. Jadi, mari hari ini kita mempertanyakan hal ini kepada diri kita masing-masing, supaya satu hari nanti kita tidak menyesal ketika kita di ujung maut, kita tidak pulang dengan kemiskinan. Seperti yang terjadi dalam kehidupan seorang kaya di Lukas 12, yang dipersoalkan bagaimana dia bisa membangun ini dan itu. Sekali lagi, bukan tidak boleh. Kalau itu untuk kepentingan kemuliaan Allah, malah harus dilakukan. Lukas 12 ayat 18, lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan membuat lumbung-lumbungku membangun kembali, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Nah, sampai di sini
Tidak ada yang salah. Karena apa? Karena pengusaha memang harus membesarkan bisnisnya. Tetapi jangan lakukan seperti apa yang ditulis di ayat berikutnya. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, hai jiwaku, ada padamu banyak uang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Nah, itu tidak benar. Mestinya ia berkata, hai jiwaku, ada banyak barang milik Tuhan yang dipercayakan kepadamu untuk waktu yang lama. Ayo kerja keras, jangan sibuk makan minum dan bersenang-senang, tapi sepenanggunganlah dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.